Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Mimpi tentang pemberitahuan kedudukan spiritual 3 orang, yaitu kedua orang tua dan salah satu anaknya. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang istri dari cicit almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong, salah satu wali Allah yang terkenal di Jawa Timur. Fulani mendapat pemberitahuan tentang kedudukan dirinya di sisi Allah melalui mimpinya. Tidak hanya tentang kedudukan dirinya, juga diberitahu tentang kedudukan almarhumah mamanya dan juga papanya. Allah terkadang memberi bocoran tentang makom spiritual hamba-hambanya melalui sarana gaib bernama mimpi. Seperti halnya Nabi Muhammad juga pernah mendapat petunjuk melalui mimpi tentang kedudukan spiritual sahabat beliau, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa orang lainnya. Disebutkan dalam beberapa hadis yang salah satu hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari nomor 7008 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku tidur, aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku sedang mereka memakai baju gamis. Ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai lebih bawah daripada itu, dan Umar bin Khattab melewati dengan gamis yang ia seret. Para sahabat bertanya, bagaimana Anda mentakwilkan? Rasulullah menjawab, itulah agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki baju gamis yang diseret, maksudnya bajunya panjang, lebih panjang dari beberapa orang lainnya yang ada di dalam mimpi itu. Simbol baju gamis yang panjang ditakwilkan agama, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki pemahaman dan pengamalan ilmu agama yang lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada orang lain dalam mimpi itu. Yang hakikatnya beliau memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Hal itu terbukti banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Fulani yang diberi petunjuk tentang kedudukan spiritual dirinya dan kedua orang tuanya. Dalam mimpi itu ada Fulani, papanya Fulani, dan almarhumah mamanya Fulani. Mereka bertiga berada di suatu tempat yang memiliki jarak masing-masing. Walaupun mereka bertiga saling berjarak, mereka masih bisa saling melihat satu sama lainnya. Jarak mereka satu sama lainnya kurang lebih selebar 10 langkah kaki orang dewasa. Di dalam mimpi tersebut, Fulani diberitahu dalam batinnya bahwa almarhumah mamanya memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah, dan almarhumah mamanya Fulani juga tahu kalau Fulani mengetahui kedudukan almarhumah mamanya itu. Lalu almarhumah mamanya Fulani seperti ingin menenangkan Fulani dengan mengatakan bahwa Fulani memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada almarhumah mamanya. Sedangkan papanya Fulani juga mendapatkan keselamatan berupa tempat yang baik. Kemudian Fulani mendatangi papanya pada suatu ruangan yang di dalamnya terdapat makanan-makanan yang dimasak oleh papanya. Fulani memakan masakan tersebut, sedangkan almarhumah mamanya tetap di tempat beliau berdiri. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulani? Dalam mimpi tersebut ada 3 orang yang salah satunya sudah meninggal dunia, yaitu almarhumah mamanya. Hal itu menandakan bahwa tidak akan terjadi seperti itu di dunia nyata, melainkan ada makna tersirat. Dalam mimpi tersebut, Allah memberi petunjuk tentang kedudukan spiritual masing-masing orang yang ada di dalam mimpi. Mereka bertiga memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah, namun tingkatannya berbeda. Fulani memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedua orang tuanya, seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kedua orang tuanya dan 11 saudaranya. Sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 4, yaitu Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, yang takwilnya bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 100.
Dalam mimpi yang dialami Fulani, almarhumah mamanya Fulani tahu kalau Fulani mengetahui kedudukan almarhumah mamanya itu. Terbukti dalam kehidupan nyatanya saat tetangga Fulani yang sekaligus teman sepengajian mamanya mengalami mimpi bahwa mamanya Fulani itu ditanya tentang rasa sakit kematiannya. Dalam mimpi itu mamanya menjawab sakitnya sedikit, yang maknanya adalah insya Allah beliau meninggal dengan membawa sedikit dosa. Karena sebelum meninggalnya beliau sakit parah, yang dalam hadis dijelaskan bahwa sakit adalah salah satu pembersih dosa. Dan bukti lain bahwa mamanya itu memiliki sedikit dosa adalah mimpi Fulani yang lain tentang mamanya minta sedekah hanya 1.000 rupiah kepada suaminya Fulani, dan suaminya memberi lebih dalam mimpi tersebut. Dalam kehidupan nyatanya Allah menggerakkan suami Fulani sedekah lebih dari 1.000 rupiah yang diniatkan untuk mamanya Fulani. Insya Allah dengan keutamaan sedekah itu bisa menolong mamanya Fulani, karena Nabi Muhammad bersabda sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam mimpi disebutkan bahwa Fulani memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi dari mamanya Fulani, dengan bukti pada beberapa mimpi yang lain yang dialami Fulani, yang beberapa di antaranya Fulani bermimpi dia dan anaknya yang masih kecil disalami ulama, yang mana ulama itu adalah pewaris para nabi, yang maknanya Fulani dan anaknya ditakdirkan memiliki ilmu agama yang baik. Fulani juga pernah mimpi diajari suaminya tentang ilmu ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah. Fulani juga pernah bermimpi diajari suaminya tentang ilmu hakikat, yaitu ilmu tentang kebenaran yang hakiki yang datangnya dari Al-Haq. Yang dalam kehidupan nyatanya, suami Fulani setelah memberikan pengajaran ilmu kepadanya, Fulani bermimpi bahwa semua orang heran karena dia memiliki ilmu yang jarang dimiliki orang kebanyakan. Fulani juga pernah bermimpi suaminya mengajak pada buku agama. Fulani juga pernah bermimpi suaminya didatangi orang yang menanyakan ilmu ma'rifat. Suami Fulani mengajarkan ilmu ma'rifatullah, dan dalam mimpi itu ada Fulani berkata, "Oh, itu ma'rifat." Yang maknanya Fulani juga dapat pengajaran tentang ilmu ma'rifat itu. Fulani juga sering bermimpi tentang surga dan pencapaian dirinya menuju surga, dan banyak lagi mimpi yang dialami Fulani yang sudah saya share di channel ini. Dalam mimpi tersebut juga ada pemberitahuan bahwa papanya Fulani mendapatkan keselamatan. Itu kaitannya dengan mimpi lain yang dialami Fulani bahwa papanya Fulani meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dalam mimpi juga ada visual Fulani mendatangi papanya pada suatu ruangan yang di dalamnya terdapat makanan-makanan yang dimasak oleh papanya. Fulani memakan masakan tersebut. Hal itu bermakna papanya yang masih hidup di dunia itu beramal untuk Fulani, sehingga Fulani mendapatkan manfaatnya. Terbukti pada mimpi yang lain yang dialami Fulani, yaitu Fulani terhindar dari gigitan serigala hitam karena ada kehadiran papanya dalam mimpinya itu. Dan dalam mimpi itu juga ada visual seorang anak digigit serigala dikarenakan orang tuanya tidak pernah mendoakannya. Itulah hikmah-hikmah besar dari kisah nyata mimpi, bahwa Allah bisa memberi petunjuk tentang kedudukan seseorang pada yang masih hidup dan juga kepada orang yang sudah meninggal melalui sarana gaib bernama mimpi. Dan agar kita semua memahami bahwa mimpi bisa saling terkait antara mimpi terdahulu dengan mimpi yang akan datang, yaitu gambaran perjalanan hidup, perjalanan spiritual yang dengan tujuan agar menjadi pengingat sekaligus pembimbing bagi orang yang bermimpi dan orang lain yang bisa mengambil hikmahnya. Perlu diketahui saudara-saudariku, ketika seseorang seringkali mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi, maka itu menandakan hati seseorang tersebut adalah bersih, kolbunya bersih. Hal itu juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, seringkali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih, ketika Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir?" Beliau menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidur tetapi hatiku tidak." Maknanya ketika jasadnya Nabi Muhammad SAW tidur, mata lahirianya tidur, hati beliau tidak tidur. Beliau tetap zikrullah, mengingat Allah dalam tidurnya. Yang salah satu sarana zikrullahnya beliau adalah melalui mimpi.
mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Anda bisa baca mimpi-mimpi terkait yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.